يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Pada bacaan yakadu di sini atau pada lafal yakadu ada hukum tajwid berupa mad tabi'i pada huruf kaf, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kita panjangkan untuk huruf kafnya sepanjang 2 harokat karena dia mad tabi'i. Karena dia bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Kemudian kita langsungkan yakadul barqu, yaitu di sini ada alif lam, yaitu kita namakan dengan alif lam qamariyah. Itu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian barqu, di sini ada huruf ra yang berharakat sukun sebelumnya fathah, kita namakan dengan ra tafkhim, ra yang tebal. Kemudian barqu yakhtafu absarahum. Huruf kha jangan dipantulkan. Ya, kemudian fu, di sini huruf fa. Ya, salah satu sifat huruf fa yang adalah yaitu sifat hamesnya. Sifat mengalirnya nafas ketika melafalkannya. Fa, fi, fu. Maka jangan dibaca dengan pa, pi, pu, jangan pakai p, tapi dia f. Yakhtafu. Kemudian pada lafal absarahum, pada lafal ba sukun, ini kita namakan dengan bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah yaitu memantul. Maka jangan dibaca absarahum, harus ada pantulannya. Absarahum. Adapun pantulannya pun jangan sampai terbaca dengan adanya hamzah. Tidak dibaca dengan adanya hamzah yang dimatikan. Misalkan absarahum, ini ada hamzah, maka kurang tepat. Kemudian yang kedua, tidak boleh sukun atau tidak boleh berhenti. Misalnya absarahum, harus saja mengalir, ya, dia berjalan. Absar, seperti biasa saja pantulannya. Absarahum, absarahum. Seperti itu untuk qalqalah. Kemudian pada lafal sha, di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan huruf alif. Maka panjangnya di sini 2 harokat. Maka absarahum. Kemudian pada lafal hum, kalau kita lanjutkan, maka di sini humnya menjadi yaitu izhar syafawi. Misalnya yakhtafu absarahum kullama, maka nanti mim mati bertemu dengan huruf kaf, maka dinamakan dengan izhar syafawi. Tapi kalau kita berhenti, ya tidak ada hukum tajwid selain dia mim sukun yang dimatikan karena waqaf. Tapi kalau kita berlanjut, maka kita namakan dengan bacaan izhar syafawi, yaitu adanya mim mati bertemu dengan kaf. Izhar artinya jelas, syafawi berkaitan dengan bibir kita. Karena makhraj huruf mim berkaitan dengan bibir, maka dinamakan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi sendiri hurufnya adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Maka tatkala kita mendapati adanya mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah setelahnya selain daripada 2 huruf yaitu mim dan ba, maka dinamakan izhar syafawi. Kemudian pada kata kullama, di sini ada bacaan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz? Ya, kita urai. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil itu kapan terjadinya? Ayati hamzah atau ayati hamzun ba'da harfi maddin, atau apabila datangnya huruf hamzah. Di sini ada huruf hamzah datang setelah huruf mad berupa alif. Di sini ada juga mad, itu ada huruf mad kan 3 ya, yaitu alif, waw, ya, yang dia tidak berharakat, maka dinamakan dengan huruf mad. Maka bagaimana cara membacanya? Yaitu kita panjangkan dahulu huruf ma-nya
sepanjang 2 harakat, maka sepanjang 4 harakat, ya, sepanjang 4 harakat atau 5 harakat. Dia hampir ya sama seperti mad wajib muttasil kalau jalur Imam Syatibi. Maka kullama adha'a lahum, dipanjangkan. Manya sepanjang 4 harakat. Kemudian pada fal adha'a lahum, di sini ada bacaan mad wajib muttasil, yaitu adanya hamzah yang datang setelah huruf mad juga, cuma hamzahnya di sini pada satu kata. Sementara mad jaiz itu bedanya dengan mad wajib adalah letak huruf hamzahnya. Kalau hamzahnya dalam satu kalimat atau satu kata, maka dinamakan wajib muttasil. Bila hamzahnya di lain kata, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Kita panjangkan sama adha-nya. Adha lahum masyaw fihi wa idza. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan mim, di sini yang kami garis bawahi, yaitu kita namakan hukum tajwidnya idgham mimi. Bagaimana cara membaca idgham mimi? Idgham mimi itu apa? Idgham mimi arti idgham, memasukkan. Mimi artinya kedua huruf keduanya adalah mirip mim. Ya, yang satu mim sukun, yang satu mim berharakat. Maka caranya adalah masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua, kemudian ditahan gunnahnya. Lahum masyaw fihi. Kemudian syaw di sini ada bacaan lin, yaitu adanya huruf waw yang sukun yang didahului dengan fathah. Maka bacaan lin itu terjadi dua kondisi, apabila ada fathah bertemu waw atau fathah bertemu ya mati, maka itu kita namakan dengan bacaan lin. Kemudian fihi ada bacaan mad tabi'i pada lafal fi, yaitu ditandai dengan adanya huruf ya sukun didahului dengan kasrah. Kemudian wa idza azlama, hati-hati dalam melafalkan huruf zal, jangan sampai kita membacanya dengan za. Misalnya wa iza azlama, hati-hati. Kemudian pada lafal za sendiri ini ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil, sama seperti kullama, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut di lain kata. Maka kita panjangkan pada lafal za itu sepanjang 4 harakat untuk mad jaiz munfasilnya. Maka wa idza azlama, kemudian pada lafal dha tebalkan dha-nya, azlama alaihim. Daripada makhrajnya, untuk menyempurnakan huruf dha, yaitu kita sempurnakan daripada makhrajnya. Makhrajnya adalah ujung lidah. Ujung lidah menempel dengan gigi sari atas. Kemudian ya, gigi sari atas. Kemudian dia pangkalnya terangkat. Azlama alaihim qamu. Kemudian pada lafal alaihim di sini ada mim sukun. Ada ya sukun didahului dengan fathah, maka dinamakan dengan bacaan lin. Bacaan lin, yaitu lembut dalam pelafalannya. Lin artinya lembut. Kemudian alaihim qamu. Kemudian pada mim mati bertemu qaf, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus jelas. Kemudian qamu, qa ada fathah bertemu alif, yaitu mad tabi'i. Mu ada dhammah bertemu waw, alifnya dianggap tidak ada, maka kedua-duanya panjangnya 2 harakat, kita namakan dengan mad tabi'i. Di sini ada tanda waqaf berupa huruf jim, yang artinya kita boleh waqaf. Kemudian walau sya'allah, pada lafal walau di sini ada bacaan lin kembali, adanya fathah bertemu waw. Sya'allahu, ada bacaan mad wajib muttasil sebagaimana adha, yaitu adanya hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata. Panjangnya kita panjangkan sya-nya 4 harakat. Kemudian Allahu, Allah, ya, a-nya tipis, kemudian lafal Allah-nya tebal. Di sini lafzul jalalah lam tebal, maka kita namakan dengan lam tafkhim. Untuk panjangnya juga dia lamnya 2 harakat, maka juga kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian la zahaba bisam'ihim, za-nya hati-hati, jangan terbaca dengan bacaan za kembali, tapi dia zal. La zahaba. Kemudian bisam'ihim wa absarihim, mim mati bertemu waw, izhar syafawi, jelas suara mimnya tidak boleh ditahan. Kemudian wa absarihim, sama di sini ada bacaan qalqalah,
yaitu artinya memantul, maka tidak boleh baca absarihim, tidak memantul. Atau dia menambahkan hamzah misalnya wa absarihim, ini juga salah. Tapi dia wa absarihim, tidak ada tambahan hamzah. Kemudian pada lafal sha ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif, 2 harakat. Absarihim. Kemudian kita waqaf. Innallaha, pada bacaan inna di sini ada bacaan gunnah, yaitu suara nunnya atau nun bertasydid sebagaimana disampaikan wa gunna miman tsumma nunan syuddida. Imam Jamzuri dalam matan tuhfahnya, dan gunnahkan lamim dan nun yang bertasydid. Maka di sini kita tahan dulu suraannya 2 harakat baru baca nanya. Innallaha, pada lafal Allah tadi lam tebal, lam tafkhim dan mad tabi'i 2 harakat. Ala ada mad tabi'i, yaitu pada lafal la adanya fathah bertemu alif. Kulli syai'in qadir. Kemudian pada lafal syai'in di sini ada sempurnakan ya-nya, dikasrahkan syai, yaitu dia lembut, bacaan lin. Kemudian inqa ada kasratain atau kita namakan dengan tanwin an inun bertemu dengan qaf, maka kita namakan dengan ikhfa. Cara membacanya samarkan kepada qaf, dan qaf termasuk huruf tebal, maka ikhfa-nya agak ditebalkan. Syai'in qadir. Kemudian pada lafal dir ada bacaan mad arid disukun, yaitu ditandai dengan huruf ra yang disukunkan. Atau mad arid ini terjadi karena ada sukun arid, sukun yang ditimbulkan karena waqaf. Awalnya qadirun, kemudian kita waqaf menjadi qadir, tapi sebelum huruf ra yang dimatikan ada huruf mad berupa ya, maka di sini kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harakat? Kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Kita ulangi lagi. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, baik, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.